dalam kitab Sifatus Sofwah tulisan Imam Ibnul Jauzi, wafat tahun 597 Hijriah. Ada seorang namanya Abdullah, putranya Imam Ahmad bin Hambal. Beliau bercerita tentang bagaimana bapak beliau, yakni Imam Ahmad bin Hambal ini menjelang kematian beliau. Kata beliau, lamma hadarat abi al-wafatu jalastu indahu wa biyadi al-khirqatu li ashudda biha lihyaihi. Ketika kematian mau mendatangi bapakku, maka aku duduk di sisi bapakku sambil membawa ini khirqah, semacam tali kain. Untuk apa? Li ashudda biha lihyaihi, untuk mengikat. Biasanya kalau sudah meninggal diikat sini ya. Supaya apa? Mungkin supaya tidak terbuka mulut dan seterusnya. Kemudian kata beliau, faja'ala ya'raqu summa yufiqu summa yaftahu 'ainaihi. Tiba-tiba bapakku ini berkeringat, kemudian membuka kedua matanya. Fayaqulu biyadihi hakadha. Beliau kemudian mengatakan demikian, yakni la ba'du. Tidak belum. Mau diikat. Kata beliau tidak belum. Fa fa'ala hadza marratan wa thaniyatan. Dan beliau melakukan ini sekali dan dua kali. Jadi tidak cuma sekali. Mau diikat ternyata belum meninggal. Kemudian pada saat yang ketiga, aku katakan kepada bapakku, ya abati, ayyu syai'in hadza qad lahajta bihi fi hadzal waqt ta'raku hatta naqulu qad qubitta thumma ta'udu fataqulu la ba'd. Wahai ayah, apa yang terjadi? Sudah mau kuikat, ternyata engkau belum wafat dan mengatakan la ba'du. Tidak belum. Jadi ini sekarat, ini hal yang paling krusial di dalam hidup kita saat kita mau menjelang ajal. Maka kata Imam Ahmad, ini sudah mau meninggal masih bisa berbicara. Beliau katakan, ya bunayya ma tadri, wahai anakku, tidakkah engkau tahu? Qultulah, aku katakan tidak, kata Abdullah. Kata Imam Ahmad, iblis la'anahullahu ta'ala qaimun hidai. Iblis laknatullah ta'ala itu berdiri di sampingku, adin ala anamilih, menggigit jarinya. Yaqululi, dia katakan kepadaku, ya Ahmad futtani, wahai Ahmad, engkau telah lepas dari fitnahku, sudah bebas. Maka kemudian Imam Ahmad katakan tadi, la ba'du, tidak belum. Hatta amuta, hingga aku mati, betul-betul mati, baru terbebas dari godaan iblis itu. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita ambil dari riwayat ini? Pertama, bahwasanya setan, bala tentaranya, iblis itu tidak akan berhenti menggoda manusia. Tidak akan berhenti. Bahkan sampai ajal kita, detik-detik menjelang kematian itu tetap menggoda kita. Kalau tidak bisa menjerumuskan kepada kekufuran, dia bisa seperti ini tadi, memunculkan dalam hati supaya berbangga. Artinya kita ini merasa sudah bebas dari godaan setan, godaan iblis, merasa sudah hebat, paling tidak bisa mengurangi kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan godaan iblis itu banyak kitab yang membahasnya. Imam Ibnul Jauzi ada menulis kitab namanya Talbis Iblis, bagaimana iblis itu mengkaburkan, membuat hal-hal yang itu jelek menjadi kelihatan bagus. Orang mau berbuat baik, mau beriman,
dia halang-halangi. Iblis itu seperti itu. Orang mau taat, dia halang-halangi. Apakah ada aja alasannya? Dan ini banyak sekali. Bahkan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam Al-Fawaid, kalau tidak salah di dalam Al-Fawaid, itu beliau mengatakan bahwasanya iblis bisa membukakan 70 pintu kebaikan. Kalau di dalam Talbis Iblis dikatakan 99 pintu. Artinya bagus dibukakan. Untuk apa? Untuk sampai kepada satu pintu keburukan yang diinginkan oleh iblis itu. Dulu ada kisah, ini satu riwayat, ada seorang rohib, pendeta yang sangat rajin ibadah. Sebagian riwayat mengatakan namanya Barsiso. Kemudian iblis ingin menggoda, ikut beribadah dia. Setelah itu, setelah selesai, ikut beberapa hari, Barsiso ini kagum dengan ibadahnya iblis ini. Kemudian mau berpisah, dikasih satu bacaan. Yang bacaan ini kalau dibaca, maka engkau bisa menyembuhkan banyak penyakit. Setelah itu iblis menebar penyakit atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini Barsiso merasa dapat karomah. Dia, kata orang Jawa, disuwuk, dibacakan doa, ditiup aja sembuh orang sakit. Iblis menyebar penyakit, dia jadi tabibnya. Kemudian dia obati sebagian dia katakan, aku tidak sanggup untuk penyakit ini. Di sana itu ada seorang rohib, ada seorang abid, ahli ibadah, coba ke sana. Dan akhirnya terkenal sampai pada jebakan wanita, dibikin sakit, kemudian tidak berhasil dia sembuhkan sampai ditangani oleh Barsiso. Sehingga kemudian terjadilah apa yang terjadi. Awalnya tidak mau, ini dengan perempuan tidak boleh berkhalwat. Kalau dalam Islam ini dosa yang paling banyak sekarang terjadi, pergaulan laki-laki dan perempuan, di mana Rasulullah katakan la yakhluwanna rajulun bi imra'ah illa wa ma'aha dzu mahram. Jangan sekali-kali seorang lelaki berdua-duaan, bersepi-sepi dengan seorang wanita kecuali wanita itu bersama mahramnya. Ini satu larangan Rasul. Sebelumnya juga nggak boleh begitu. Tetapi karena Barsiso ini dibujuk, dalam satu kesempatan dibujuk lagi, akhirnya sudahlah, dibikinkan tempat tersendiri. Setelah itu diobati seperti biasa. Tapi lama kelamaan, yang awalnya ngasih makan di luar, akhirnya lama-lama ngobrol, lama-lama berduaan, dan akhirnya terjadi perzinahan. Sampai akhirnya terjadi, karena malu, kalau sampai ketahuan terjadi pembunuhan, dibunuhnya. Terbongkar oleh tipu daya iblis itu pula. Setelah itu mau dihukum mati. Dan iblis kemudian mengatakan kepada Barsiso, kalau mau tunduk kepadaku, akan dibebaskan, dibantu. Dan ketika dia menyatakan tunduk walaupun dengan isyarat, saat itu juga dia dieksekusi oleh Al-Guju, mati dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tipu daya mulai hal yang kecil, dari hal menjaga interaksi dengan yang bukan mahram. Jadi ketika keburukan itu kita lakukan, hati-hati, itu bisa mengantarkan kepada banyak keburukan yang lainnya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan banyak sisi-sisi yang lain di dalam kehidupan kita ini, di mana iblis ini melakukan banyak tipu daya. Oleh karena itu kuncinya ketika kita bisa selamat, agar kita di akhir kehidupan kita ini masih saat sekarat ini pun bisa
terbebas dari godaan iblis, bisa selamat kita matinya. Mudah-mudahan Allah berikan keselamatan, pertolongan kepada kita semuanya. Kuncinya memang nggak bisa tidak, itu adalah memang ilmu, belajar. Karena dalam semua hal itu bisa masuk godaan. Kalau tadi di dalam pergaulan, di dalam ekonomi juga begitu. Banyak orang bisa masuk neraka, bisa rusak kehidupannya gara-gara ekonomi, cari harta, tidak pernah puas-puas. Nanti di dalam politik juga begitu. Kan banyak riwayat-riwayat begitu. Misalnya apa? Misalnya Rasulullah bersabda kepada Abu Dzar ketika beliau meminta jabatan. Kata Rasulullah, "Ya Abu Dzar, innaka dha'if wa innaha amanah." Wahai Abu Dzar, engkau ini lemah dan sesungguhnya jabatan ini adalah amanah. Lemah apa ya Abu Dzar? Padahal beliau ini orang kuat dalam hal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Orang kuat. Beliau yang awal-awal ketika di Mekah masuk Islam, beliau tampakkan keislamannya sampai dipukuli oleh orang-orang kafir Quraisy. Dibela oleh paman Nabi Abbas bin Abdul Muttalib. Ini dari Bani Ghifar. Kalian kalau melakukan perjalanan akan melewati perkampungan mereka. Kalau ini engkau bunuh, perdagangan kalian tidak akan bisa selamat. Akhirnya kata Abu Dzar, beliau pingsan, bangun itu berlumuran darah. Dan besoknya dilakukan begitu lagi oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi kalau yang lain Islam itu kadang sembunyi, ini beliau terang-terangan. Imannya kuat. Perang Tabuk beliau ketinggalan, menyusul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau kita ketinggalan, bisa banyak alasan. Nggak usah ketinggalan berperang di jalan Allah, ketinggalan ke masjid saja bisa jadi tidak jadi berangkat. Jadi kalau dari sisi keimanan Abu Dzar ini kuat, dari sisi ketakwaan kuat, dari sisi karakter kuat. Tapi Rasulullah katakan dhaif. Dhaif dalam apa? Para ulama menjelaskan lemah di dalam mengemban amanah, tugas-tugas jabatan kekuasaan. Jadi tidak cukup orang alim, orang beriman tidak cukup, tapi harus kuat, punya kapabilitas, punya profesionalisme di situ. Kalau tidak sulit. Makanya Rasulullah kemudian katakan, wa innaha yaumal qiyamati hizyu wa nadamah. Sesungguhnya nanti pada hari kiamat jabatan itu menjadi kehinaan, wa nadamah dan penyesalan. Illa man akhadhaha bihaqqiha, kecuali bagi orang yang mengambilnya dengan hak, tidak culas. Ini musim-musim mau pemilihan, ngambil dengan hak, tidak culas. Wa addalladzi alaihi fiha, dan dia yang menunaikan apa-apa yang ada di dalam amanah itu, tugas-tugasnya. Di antaranya kalau dalam Islam itu tugasnya adalah mengatur rakyat dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi satu pintu juga orang bisa rusak hidupnya gara-gara itu. Karena itulah para ulama telah berijma, sepakat bahwasanya kaum muslimin melakukan apapun itu dia wajib untuk mengetahui hukum syariat atas apa yang akan dilakukannya. Dikatakan oleh Imam Al-Qarafi di dalam Anwarul Duruq, annal mukallafa la yajuzu lahu ayyuqdima ala fi'lin. Seorang mukallaf tidak boleh dia itu melakukan satu perbuatan pun hatta ya'lama hukmallahi fih, hingga dia tahu hukum Allah di dalam perbuatan itu apa. Tidak boleh dia lakukan sesuatu sebelum tahu hukumnya. Sehingga kita ini harian ini coba bisa kita list ya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kata Sayyidina Umar.
hitung diri kalian sebelum kalian dihitung. Itu ketika menjelaskan ini ya, hadis al-kayyisu man dana nafsahu wa amila ba'dal maut. Al-kayyis, orang cerdas itu adalah orang yang dana nafsahu, dia maksudnya adalah menghitung dirinya, muhasabah, tahun berganti tahun ya, dihitung amal kita ini apa. Wa amila lima ba'dal maut, dia beramal untuk kehidupan setelah mati. Karena kehidupan kita sebentar, kematian itu akan datang kapan saja, tidak ada jadwalnya, tidak ada peringatan. Walaupun sebetulnya usia ini peringatan juga. Ini sudah mulai memutih, apalagi sudah banyak Allah kurangi nikmat, maka ini sebetulnya kan peringatan dari Allah. Walaupun ada yang sehat-sehat Allah cabut juga nyawanya. Salah satu yang bisa kita checklist, kita lihat itu adalah amal-amal yang sudah kita lakukan ini, kita tahu tidak hukumnya. Bangun tidur, kalau bicara sunnah-sunnah banyak. Ini yang wajib-wajib dulu, yang menjadi amal yang akan dihisab itu. Bangun tidur misalnya, nanti doa ada, sunnah-sunnahnya ada. Yang wajib itu kan nanti sholat subuh. Untuk sholat ini berarti ada sebelumnya, kalau junub ada mandi junub. Berarti hukum tentang itu bagaimana? Kalau haid berhenti berarti hukum-hukum terkait haid. Kalau tidak ada air berarti bagaimana hukum tentang tayamum. Ada air tapi tidak boleh memakai karena sakit, misalnya ada perban, hukum tentang bagaimana bersucinya orang yang pakai perban. Subuh di perjalanan, di pesawat, nah bagaimana sholat di perjalanan, itu sah apa enggak? Kalau tidak bisa memenuhi syarat rukunnya, ini berarti sejak bangun tidur kita mesti checklist ini, ilmu apa yang belum kita ketahui. Karena kita tidak boleh melakukan aktivitas kecuali tahu hukum Allah Ta'ala. Fikih tentang sholat mesti diselesaikan. Oh, harus pakai baju nutup aurat. Beberapa kali itu saya sholat dulu sebelum ke Balikpapan di bandara sholat. Ada orang yang sholat ini belakangnya kelihatan. Apa itu? Belahan pantatnya, mohon maaf. Mestinya kan diperhatikan ini. Pakai celana-celana model sekarang yang apa itu namanya? Kalau dulu celana itu kan sampai ke pusat ya, nutupi itu. Kalau dinaikkan sampai ke pusat. Sekarang ini enggak. Celana apa namanya, Pak? Bismillah. Pakai celana itu. Baju-baju sekarang itu ngepres di sini, sehingga sujud itu kelihatan belahan ini. Mestinya itu diperhatikan. Pernah Jumatan begitu juga. Akhirnya saya kasih ini salah satu gunanya. Kan bisa untuk nutupin. Saya tepuk ini, Mas. Mohon maaf, tadi pantatnya kelihatan. Kalau tadi sholat sunnah ya nggak usah ini jadi masalah. Ini sholat wajib. Saya suruh masang. Hal-hal begini mesti diperhatikan. Ketika sholat apa syarat rukunnya? Selesai itu amal-amal kita yang lain, kita bekerja misalnya jualan. Kalau dulu itu negara ngurusi para pedagang itu. Kata Khalifah Umar bin Khattab, la yabi' fi suqina illa man qad tafaqqaha fid din. Jangan berjualan di pasar kami kecuali orang yang sudah faqih, sudah mengerti hukum-hukum agama. Sehingga pada masa itu orang pedagang itu dites, itu sampai ratusan tahun setelah itu dites. Ini ngerti tidak hukum-hukum jual beli, hukum-hukum apa akad muamalah. Kalau tidak ngerti mesti belajar.
Kenapa demikian? Kata Imam Ali, man ittajara qabla ayyatafaqqaha irtatama fir riba. Siapa yang dia berjual beli bisnis sebelum dia tahu hukum-hukumnya, maka dia bisa terjatuh ke dalam riba. Sumar tatom, kemudian dia akan terjatuh lagi ke dalam riba. Sumar tatom, kemudian terjatuh lagi. Tidak selesai-selesai. Jadi mulai bangun tidur mau berusaha mesti ada ilmunya, maka perlu belajar fikih. Fikih muamalah ini penting. Kita letakkan dalam apa? Dalam mengatur hidup kita ini, supaya kita matinya itu mati dalam kondisi yang baik. Makanya ada hadis itu ya, dirhamur riba, 1 dirham riba. Ya'kuluhur rajul, yang seorang laki-laki memakannya, maksudnya menggunakannya. Wa huwa ya'lamu, dan dia tahu itu riba. Asyaddu min sittin wa thalathina zinyatan au zanyatan fil Islam. Itu lebih besar daripada 36 kali. 36 kali berzina di dalam Islam. Bisa kita bayangkan ini. Di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, Imam Syekh Al-Mubarakfuri menjelaskan para ulama beda pendapat itu tentang hadis ini. Pertama, ada yang memahami itu dari sisi memang besarnya itu memang lebih besar secara bahasa, difahami begitu. Jadi ekstrim dosanya itu. 1 dirham riba. 1 dirham itu berapa? 1 dirham itu 2,95 gram perak. 2,95 gram perak, tidak sampai 3 gram perak, perak murni. Jadi lebih besar dari 36 kali berzina. Ulama yang lain memahami tidak begitu, tapi diambil makna ini pokoknya sangat besar. Di kitab itu dikatakan, kenapa besar sekali seperti itu? Karena salah satunya adalah riba itu bisa mengantarkan orang yang mengambil maupun melakukannya kepada su'ul khotimah, mati yang buruk kalau tidak segera bertobat. Jadi kalau ingin mati yang baik, perbaiki apa saja yang kita lakukan itu. Riba bisa menyebabkan su'ul khotimah. Saya pernah seorang jamaah itu datang ke rumah. Kita tidak kenal orangnya itu siapa. Ya jamaah di masjid datang ke rumah. Cerita dulu bisnis ini lancar, jual bisnis di bidang kuliner ya, di Banjarbaru sana. Kemudian karena lancar, akhirnya ada pihak yang menawari pinjaman dengan ada bunganya, ada ribanya. Orang ini sebetulnya tahu, istrinya juga tahu itu. Tahu kalau ya kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap hutang qard itu yang kayak pinjam uang kembali uang itu qard. Yang itu mengambil manfaat dari hutang itu fahuwa riba. Itu adalah riba. Kaidahnya begitu. Meskipun dari sisi nas hadis ini dari sisi sanad ya, bermasalah ya, sebagian ulama itu ya mempermasalahkan sanadnya, tapi dari sisi makna para ahli fikih mengambil hadis ini bahkan jadi kaidah. Pokoknya kalau hutang piutang ya, ada ngambil keuntungan itu riba. Tapi beda, namanya qard itu kan tadi kembali barangnya sama, minjam duit kembali duit. Kalau jual beli enggak, jual beli itu bisa terkategori riba, bisa terkategori enggak. Ini saya beli, lalu taruhlah misalnya berapa ini, 1.000 misalnya ya, 1 botol 1.000, saya jual 1.500, dapat untung 500, tidak riba, enggak. Karena apa? Bukan akad qard, tapi akad baik jual beli.
Saya jual 1.500, dibayar nanti. Nanti bayarnya besok. Itu tidak riba karena jual beli. Tetapi ketika pinjam, pinjam duit 1.000, besok dikembalikan 1.500, itu riba. Karena apa? Akadnya akad qard. Mestinya tahu, tetapi nanti dia ini ternyata ya cari-cari pendapat yang membolehkan. Kalau mau cari pendapat yang membolehkan dalam fikih itu akan dapat itu, akan dapat. Apalagi yang ulama-ulama yang ulama kontemporer sekarang, jangankan itu LGBT aja ada yang bolehin. Ya, laki-laki kawin dengan laki-laki itu ada aja yang bolehkan sekarang. Bahkan dipraktekkan di negeri-negeri barat sana. Akhirnya apa? Suami istri ini jadilah ambil. Berapa kalau tidak salah ingat? 28 juta dia ambil. Untuk apa? Bisnis kuliner tadi. Ternyata makin maju, Mbak, makin maju. Jadi namanya Allah kasih apa namanya? Ujian ya, ujian harta. Kalau di dalam Al-Qur'an itu Allah katakan falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika mereka melupakan apa yang mereka diperingatkan itu, melanggar hukum Allah taala, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan atas mereka pintu-pintu segala sesuatu. Banyak diberikan kesenangan. Allah tambahi nikmat itu. Karena apa? Maksiat. Jadi ada tipe-tipe orang begitu. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan. Hingga ketika mereka gembira dengan apa yang telah mereka dapat itu, kami siksa mereka dengan tiba-tiba. Fa idza hum mublisun, maka mereka terdiam berputus asa. Jadi karena itu akhirnya usahanya naik. Tabiatnya itu ketika seperti itu nawari lagi, adakah perlu pinjaman lagi. Akhirnya apa? Istrinya itu mau beli rumah, sudah ratusan juta nih, padahal sudah punya rumah. Sudah punya rumah, mau beli rumah lagi. Padahal istrinya satu aja, Pak. Ya kalau istrinya dua nih, belikan rumah, tambahi istri, mungkin ada keperluan. Tapi ini kan enggak. Nanya bisnis itu begitu. Kalau di dalam hadis Nabi itu apa? Law anna libni Adam wadiyan min dhahabin. Andai satu anak Adam ini punya satu lembah isinya emas, apakah cukup? Ahabba ayyakuna lahu wadiyani. Tidak cukup dia pasti ingin menambah satu lembah lagi. Harta itu kadang fitnahnya itu di situ, dan ini paling banyak menimpa umat kaum muslimin sekarang ini. Mudah-mudahan Allah jaga hati kita ini dari hubbud dunya ini, hubbud dunya. Sampai jalan yang haram diterjang. Akhirnya apa? Suaminya tidak berdaya kan. Akhirnya jadi hutang lagi. Tambah bayari cicilan yang sebelumnya, bayari cicilan rumah. Penghasilannya besar karena kulinernya itu maju. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala itu tidak membiarkan begitu saja. Akhirnya namanya bisnis ini kan ada turunnya. Turun bisnisnya itu. Sekarang saya lihat tidak ada lagi itu yang tokonya itu makanan. Dan akhirnya bukan hanya secara ekonomi yang rusak keluarga tersebut, hubungan dengan istrinya juga rusak. Begitu datang ke kita itu katanya sudah 1 tahun tidak bertegur sapa dengan istri. 1 tahun tidak bertegur sapa di rumah. Pernah dia
ya mengingatkan istrinya, itu istrinya marah sampai bawa parang, dikejar dia ini. Padahal punya anak-anak yang mondok. Artinya dari sisi keinginan untuk hidup sesuai syariat itu ada, karena anaknya disekolahkan di pondok. Saya tidak tahu lagi itu gimana kelanjutannya. Yang jelas saya katakan kepada bapak tersebut, sampean bersyukur. Kenapa? Ya artinya Allah kasih bangkrut ini masih sayang kan Allah Ta'ala kepada sampean. Allah kasih bangkrut, kasih sayang berarti. Kalau tidak bangkrut akan nambah-nambah terus itu sampai mati. Di Jawa itu ada sama itu, padahal itu untuk apa? Riba, tapi untuk bangun lembaga pendidikan. Dan ketika ketahuannya itu oleh keluarganya itu setelah meninggal, suaminya meninggal, hutangnya ternyata banyak sekali. Kan repot begitu. Jadi bisnis ini perlu ilmu, Pak, perlu ilmu. Mana yang boleh, kalau tidak terlibat riba ini syarat rukunnya terpenuhi apa enggak. Kata Allah Ta'ala setelah menjelasin ayat-ayat tentang puasa itu, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan harta si antara kalian dengan cara yang batil. Syekh Siddiqi Burnu di dalam kitab beliau menjelaskan setiap muamalah yang melanggar akad-akad muamalah itu termasuk dalam kategori ya ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Jadi tidak mesti sekedar riba, tapi melakukan akad muamalah tidak sah. Ini bisa masuk dalam kategori harta-harta yang batil. Jadi ini penting belajar tadi. Makanya saya lanjutkan yang perkataan Imam Al-Qarafi tadi, orang itu tidak boleh melakukan sesuatu jadi apapun dia, kecuali dia dengan mengetahui hukum Allah Ta'ala. Dia tadi ibadah harus ngerti, bisnis ada hukum-hukumnya, mengatur masyarakat ada hukum-hukum fikihnya, hukum-hukum syariatnya ada, mengambil anak orang ya, menikah ada hukum-hukumnya. Dan itu juga Masya Allah banyak kasus untuk urusan keluarga itu. Makanya ribuan terjadi perceraian. Belum perceraian, belum perselingkuhan lagi. Ya Allah, ini problem besar yang mestinya jadi perhatian besar para pemimpin. Kalau tadi Khalifah Umar itu melarang rakyat untuk jualan sebelum ngerti hukum, padahal berjualan itu cuma sebentar. Mestinya orang berkeluarga itu tidak boleh menikah kecuali dia sudah tahu hukum-hukum tentang fikih pernikahan itu, tentang keluarga. Kalau di pesantren biasanya ada ya, 3 kitab yang jadi harus dipelajari sebelum menikah itu. Apa itu? Uqudul Lijain biasanya di pesantren itu. Kemudian Risalatul Mahid tentang haid. Kemudian Al-Mar'ah As-Solihah, wanita yang solihah. Supaya tahu hak-haknya, tahu hukum-hukumnya. Kalau tidak tahu repot. Tanggung jawab suami itu apa saja, nafkah itu seperti apa. Ada seorang ibu-ibu itu nangis datang ke sekolahan. Nangis kenapa? Ya, sudah ditagih sekolahan untuk membayar uang sekolah anaknya. Kalau tidak salah 80.000. Tapi dia cuma bawa uang 50.000, tidak punya uang. Ini hasil mengambil upah nyuci, dibawa nangis. Ditanya suaminya kemana, sudah cerai dengan suaminya. Jadi suami bercerai dengan istri, bercerai juga dengan anak, dalam tanda petik anaknya tidak diurusin. Nggak ngerti hukum bahwasanya seorang suami kalaupun sudah bercerai
menafkahi anak itu adalah kewajibannya, kewajiban suami walaupun sudah pisah. Meninggal suaminya, keluarga suami ini punya tanggung jawab untuk memberi nafkah kepada anak. Jadi bukan istrinya yang harus banting tulang cari nafkah, menghidupi anak, enggak. Apalagi itu statusnya mantan istri. Dan ini banyak terjadi. Itu kelak di akhirat bakalan jadi masalah itu. Gimana mau mati bagus-bagus kalau begitu yang dikerjakan di dunia. Kewajiban menafkahi ini sampai anak balik mestinya ya. Makanya kalau anak sudah balik ini mestinya di dalam hukum Islam dia bisa mengongkosi dirinya sendiri. Tetapi ketika ternyata tidak bisa mengongkosi diri sendiri, ya, orang tuanya kalau punya kemampuan tetap wajib menafkahinya. Jadi kalaupun sudah tadi ya sudah balik, sudah besar kok nggak bisa bekerja, orang tuanya tetap punya kewajiban kalau ada kelebihan harta. Kalau tidak, maka ya, ahli waris yang lain. Kalau tidak juga negara. Kata Rasulullah, man taraka malan fali warasatihi. Siapa mati meninggalkan harta, maka itu bagi ahli warisnya. Wa man taraka kallan fa ilaihi fa alaina. Siapa mati meninggalkan keluarga yang terlantar, maka itu menjadi kewajiban kami. Nah, ini hukum-hukum terkait rumah tangga banyak yang mestinya dikaji. Sehingga bagusnya kalau di sini ada majelis rutin, kaji satu persatu itu. Apa yang belum dikaji, dikaji. Jadi itu apalagi itu yang kita lakukan, jadi tenaga kerja ya, akad-akad ijarah dan sebagainya. Itu ilmu yang mesti kita pelajari. Kemudian Al-Qarafi mengatakan, dan ini ijma' para ulama ya, dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali dan Asy-Syafi'i di dalam risalah, faman ta'allama wa 'amila bi muqtada ma 'alima atau Allah taala ta'atain. Siapa yang belajar ilmu kemudian dia mengamalkan ilmu itu, maka dia telah mentaati Allah dengan dua ketaatan, taat belajarnya dan taat amalnya. Wa man lam ya'lam wa lam ya'mal faqad asallaha maksiyatain. Siapa yang tidak mau belajar, kalau tidak tahu kan tidak berdosa katanya, tidak mau belajar dan tidak mengamalkan, maka dia maksiat kepada Allah dengan dua kemaksiatan, double dia. Wa man alima wa lam ya'mal bi muqtada ilmihi. Siapa yang dia belajar, dia sudah tahu tapi tidak beramal, faqad atau Allah taala ta'atan wa asahu maksiatan. Maka dia telah mentaati Allah dengan satu ketaatan dan maksiat dengan satu kemaksiatan. Jadi kalau tidak tahu ini malah dua kemaksiatannya. Kita dikasih oleh Allah Ta'ala umur, kita belajar perkara-perkara duniawi, rajin belajar ini belajar itu, tapi hak-hak kita belajar untuk apa? Untuk taat kepada Allah kita abaikan misalnya. Itu termasuk salah satu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sampai jam berapa ini? Sampai syuruk ya. Jadi mudah-mudahan ini saja cukup, kita bisa ambil pelajarannya untuk pendetilan macam-macamnya tadi. Ya, ini sekedar pancingan aja untuk kita bisa memuhasabah diri kita ini. Apa sisi-sisi yang kurang dari diri kita bisa pelajari. Amal kita perbaiki dalam semua sisi, Bapak. Dalam semua sisi. Karena apa? Kemaksiatan itu tadi bisa masuk dari segala pintu. Dan siksaan Allah itu bisa datang dari kesalahan kita yang mana saja. Orang ahli ibadah luar biasa,
tapi ada hak anak istrinya tidak ditunaikan, di akhirat itu bisa jadi masalah. Bahkan hak tetangga nggak ditunaikan bisa jadi masalah di akhirat. Hak kaum muslimin yang di belahan bumi lain dibantai misalnya, sementara kita tidak punya perhatian sama sekali, itu kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala bisa kita dimintai pertanggungjawaban apa yang sudah kita lakukan dalam hidup ini. Apa yang sudah kita lakukan?